Sesuai prediksi akhir tahun penjualan mobil baru meningkat drastis, dan bahkan wholesales di bulan November ini menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun 2025 ini. Wow! Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia telah mengumumkan wholesales atau distribusi mobil baru dari pabrik ke dealer di bulan November ini menyentuh angka 74.252 unit, naik tipis 0,3% dari bulan Oktober kemarin. Dari jumlah itu, mobil listrik atau baterai electric vehicle menyumbang 17,5% atau turun 1,2% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Dan berikut ini daftar mobil listrik atau BEV baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sepanjang bulan November tahun 2025. Mobil listrik yang terjual sebanyak 1 unit di bulan November tahun 2025 ini ada BMW i7, Mini S-Man SE, Mini John Cooperwork S-Man SE, Mitsubishi L100 EV, Neta X, Hyundai Genesis G80, serta pendatang baru yaitu Hyundai Ioniq 9. Serta sedan mewah yang juga baru mulai mengaspal di Indonesia akhir tahun 2025 ini, yaitu Volvo ES90. Berikutnya mobil listrik yang terjual sejumlah 2 unit di bulan November ini ada Maxus Miva 7. Kemudian ada Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQE, mobil sport MG Cyberster, VinFast VF6, serta Volvo EX40. Mini Countryman SE, di bulan November ini laris terjual sebanyak 3 unit. Kemudian ada Mini Cooper SE yang ikut menyumbang kemacetan di bulan November ini sebanyak 4 unit. Berikutnya mobil listrik yang terjual sejumlah 5 unit ada Ceres E1. Serta satu-satunya mobil listrik bermerek Toyota yang di bulan kemarin terjual 29 unit, yaitu Toyota BZ4X. Berikutnya ada mobil listrik dengan raihan wholesale sejumlah 6 unit ada VinFast VF5. Serta mobil klasik VW Kombi dalam versi listrik, yaitu VW ID Buzz. Selanjutnya mobil listrik yang tidak masuk dalam peringkat 30 mobil listrik terlaris di Indonesia bulan November ini ada BMW iX, yang laris dipinang warga Plus 62 di bulan November ini sebanyak 8 unit. Serta mobil BYD pertama yang mengaspal di jalanan Indonesia dan banyak dijadikan armada taksi, yaitu BYD E6. Di peringkat 30 besar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ini ada BMW i4, yang laris terjual sebanyak 10 unit. Berikutnya di peringkat ke-29, ada MG ZS EV yang laris terjual di bulan November ini sebanyak 11 unit. Xpeng G6 berhasil menempati peringkat ke-28 setelah di bulan lalu hanya terjual 1 unit, di bulan November ini terjual sejumlah 12 unit.
Di peringkat ke-27, ada mobil listrik dengan raihan penjualan sejumlah 13 unit di bulan November ini, yaitu BYD Dolphin. Kemudian ada Maxus Miva 9, VinFast VF e34, serta Volvo EX30. Naik ke peringkat ke-26, ada MG4 EV yang laris terjual sebanyak 14 unit. Berikutnya di peringkat ke-25, ada mobil listrik komersil DFSK Gelora yang laris terjual di bulan November ini sebanyak 18 unit. Di peringkat ke-24, ada mobil listrik yang penjualannya terjun bebas di bulan November ini, yaitu GWM Ora 03. Mobil listrik yang bernama Ora Goodjet untuk pasar global ini di bulan Oktober terjual 97 unit, sementara di bulan November tahun 2025 ini hanya terjual sejumlah 21 unit. Serta Wuling Mitra EV yang di bulan Oktober kemarin masih terjual 185 unit. Di peringkat ke-23, ada BYD Seal yang penjualannya naik dari 11 unit di bulan Oktober, menjadi 29 unit. Di peringkat ke-22, ada Citroen EC3 yang tidak beranjak dari posisinya bulan lalu, tapi dengan penjualan yang turun dari 32 unit menjadi 31 unit. Naik ke peringkat ke-21 ada BMW i5. Series terbaru BMW yang dijual di Indonesia, yaitu BMW i5 eDrive 40 ini, merupakan sedan mewah dengan tampilan maskulin dengan spesifikasi full elektrik, yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2024 kemarin, untuk melengkapi line-up mobil listrik bermerek BMW yang sudah ada di Indonesia seperti BMW iX1 di kelas SUV listrik kompak, BMW iX di kelas SUV listrik mewah, BMW i4 sebagai sedan listrik sporty, BMW i7 untuk flagship sedan mewah. 4 dan 5. BMW i5 eDrive 40 yang dijual di Indonesia dengan harga lebih dari 2,2 miliar rupiah ini di bulan November tahun 2025 laris dipinang orang kaya di Indonesia sebanyak 43 unit. Masuk ke peringkat 20 mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ada VinFast VF3. Bagi kalian yang pusing mikirin aturan ganjil genap mobil di Jakarta, VinFast VF3 yang masuk sebagai SUV listrik compact ini merupakan salah satu pilihan tepat sebagai mobil harian warga perkotaan. Mobil SUV compact yang hanya memiliki 2 pintu penumpang dan kapasitas 4 tempat duduk ini dijual dengan harga mulai dari 192 jutaan rupiah. Atau kalian juga bisa membeli mobil ini seharga 152 juta rupiah saja, tapi tanpa baterai. Karena pabrikan asal Vietnam VinFast ini juga menyediakan opsi pembelian mobil dengan skema sewa baterai, dan untuk VinFast VF3 ini dijual dengan harga mulai dari 152 juta rupiah dengan sewa baterai senilai 253.000 setiap bulannya. Dan sepanjang bulan November tahun 2025 ini, jumlah VinFast VF3 baru yang ikut menyumbang kemacetan di Indonesia sebanyak 47 unit. Hyundai Ioniq 5 berhasil menempati peringkat ke-19. Mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2023 ini di bulan November tahun 2025 laris terjual sebanyak 58 unit. Neta V2 berhasil naik 3 tingkat dari posisinya bulan lalu ke peringkat 18 dengan raihan penjualan sebanyak 60 unit.
Mobil terlaris merek BMW di Indonesia yaitu BMW iX1 yang dijual dengan harga mulai dari 1,35 miliar rupiah. Di bulan November tahun 2025 ini, laris dipinang warga Ples 62 sejumlah 67 unit. Berikutnya di peringkat ke-16, ada Wuling Cloud TV yang harus turun 7 tingkat dari posisinya bulan lalu dengan penjualan yang juga turun dari 188 unit di bulan Oktober turun menjadi 70 unit. Di peringkat ke-15, ada Aeon Hiptek HT yang naik 4 tingkat dari posisinya bulan lalu, tapi dengan penjualan yang justru turun dari 78 unit menjadi 75 unit. Merek mobil listrik asli Indonesia, yaitu Polytron G3 berhasil naik 1 tingkat ke peringkat 14 dengan raihan penjualan yang juga turun dari 117 unit menjadi 81 unit. Naik ke peringkat 13, ada Chery E5 atau Omoda E5 yang diminati warga Ples 62 di bulan November ini sebanyak 104 unit. Berikutnya di peringkat ke-12, ada Xpeng X9 yang sukses naik 5 tingkat dari posisinya bulan lalu dengan raihan penjualan yang juga naik dari 95 unit di bulan Oktober naik menjadi 133 unit. Pesaing Xpeng X9, yaitu Denza D9 harus turun 3 tingkat dari posisinya bulan lalu ke peringkat 11 di bulan November ini. Tapi dengan raihan penjualan yang justru naik dari 195 unit menjadi 209 unit. Berikutnya di peringkat 10 besar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ini ada Wuling Air EV yang sukses naik 4 tingkat dengan raihan penjualan sebanyak 211 unit. BYD atau Tri harus turun 2 tingkat dari posisinya bulan lalu ke peringkat 9, tapi dengan raihan penjualan yang naik dari 242 unit menjadi 256 unit. Serta Chery J6 atau Chery iCar 03 yang justru penjualannya turun dari 386 unit di bulan Oktober. Di peringkat ke-8, ada mobil listrik yang desainnya terinspirasi oleh ketangguhan dinosaurus T-Rex, yaitu Aeon V, yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia di bulan November ini sebanyak 268 unit. Naik ke peringkat ke-7, ada Hyundai Kona Electric yang penjualannya melejit di akhir tahun ini dari 95 unit di bulan Oktober naik menjadi 269 unit. Di peringkat ke-6, ada BYD Sea Lion 7 yang tidak beranjak dari posisinya bulan lalu. Mobil yang sempat merajai penjualan mobil listrik di Indonesia ini penjualannya harus turun dari 347 unit di bulan Oktober menjadi 275 unit. Di posisi 5 besar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ini berhasil dicapai Geely EX5. Geely Automobile, selaku produsen mobil listrik Geely EX5 boleh saja menjadi perusahaan swasta terbesar di Tiongkok karena berhasil mengakuisisi merek dunia seperti Volvo dan Ford Motors. Tapi di Indonesia Geely sendiri baru mulai masuk pasar otomotif Indonesia pada awal tahun 2025 ini dengan membawa 2 mobilnya yang sudah dirakit lokal di Indonesia yaitu Geely EX5 dan mobil PHEV mereka yaitu Geely Starray. Dan apakah kedepannya mobil bermerek Geely juga akan menjadi salah satu merek mobil Tiongkok yang ikut membanjiri jalanan di Indonesia? Yo, I don't understand, don't ask me. Geely EX5 yang masuk di kelas SUV listrik compact ini dijual dengan harga mulai dari 465 juta rupiah. Dan di bulan November ini sukses naik 8 tingkat dari posisinya bulan lalu dengan raihan penjualan yang juga naik dari 145 unit menjadi 321 unit.
Nomor 4. Berikutnya di peringkat keempat mobil listrik terlaris di Indonesia bulan November tahun 2025 ini ada Wuling Bingwo EV. Line up EV kedua Wuling di Indonesia ini setelah melakukan penyesuaian harga pada awal tahun 2025 ini langsung bisa menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia mengalahkan mobil listrik terlaris mereka yaitu Air EV yang tadi hanya berada di peringkat ke-10. Dan meskipun banyak dikomplain oleh para customernya karena penurunan harga baru yang membuat harga jual kembali Bingwo EV ikut terdampak, nyatanya Bingwo EV semakin laris di tahun 2025 ini. Oh my god! Wow! Wuling Bingwo EV yang sempat menjadi mobil listrik terlaris di bulan September ini saat ini dijual dengan harga mulai dari Rp332 juta. Dan di bulan November tahun 2025 ini harus turun dari posisi runner-up dengan raihan penjualan yang juga turun dari 625 unit di bulan Oktober menjadi 366 unit. Nomor 3. Di peringkat 3 mobil terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ada BYD M6. BYD M6 yang sejak awal diluncurkan pada pertengahan tahun 2024 kemarin hampir selalu menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia. Namun menjelang akhir tahun 2025 ini posisinya semakin tergusur padahal BYD M6 merupakan mobil listrik idola warga plus 62 karena bisa mengangkut hingga 7 penumpang. Kancane ya dipikir no. Mobil MPV listrik yang dijual dengan harga paling terjangkau di Indonesia ini posisinya tidak beranjak dari bulan kemarin. Namun dengan raihan penjualan yang meningkat dari 516 unit menjadi 567 unit. Nomor 2. Di posisi runner-up mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ada Wuling Bingwo EV yang bulan lalu menjadi runner-up di bulan November ini harus turun ke peringkat keempat. BYD M6 juga posisinya tetap. BYD Sea Lion 7 hingga Denza D9 yang biasanya menjadi mobil terlaris juga sudah muncul dalam daftar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November ini. Lalu kira-kira mobil listrik apa yang sukses menjadi idola baru dengan raihan penjualan melebihi para idola warga plus 62 tersebut? Kamu nanya, bertanya-tanya. Sebelum Mas Jowo melanjutkan video daftar mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ini, apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Jika sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian bisa jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya. Dan tentunya subscribe itu gratis. Di posisi runner-up mobil listrik terlaris di Indonesia untuk periode bulan November tahun 2025 ini ada pendatang baru dengan harga yang terbilang murah, yaitu Jayco J5. Jayco merupakan merek SUV premium asal China yang berada di bawah naungan Chery Group bersama Jetour. Jayco pertama kali masuk pasar otomotif Indonesia pada awal tahun 2025 ini, dan Jayco J5 merupakan mobil listrik pertama mereka yang ditawarkan pada warga plus 62 pada awal bulan November ini. Jayco J5 yang di awal peluncurannya dibanderol dengan harga 350 jutaan rupiah. Nyatanya saat video ini dibuat harga resmi Jayco J5 ini hanya berkisar di harga 250 juta hingga 300 juta rupiah. Padahal mobil SUV listrik ini dibekali dengan fitur yang lengkap, tenaga yang mumpuni, serta jarak tempuh baterai yang bisa mencapai 461 km. Tapi harga tersebut konon hanya untuk 1.000 pembeli pertamanya.
Dan di bulan pertamanya mulai dijual di Indonesia, jumlah warga Plus 62 yang kepincut meminang Jayco J5 tercatat sebanyak 635 unit. Nobar CG. Dan, inilah jawar mobil listrik terlaris di Indonesia bulan November ini, yaitu BYD Atto One. Where have I been? Stupid silence. 2 bulan berturut-turut semenjak mulai didistribusikan pada konsumennya, BYD Atto One sukses menjadi idola baru warga Plus 62. Mobil listrik yang merupakan line-up terbaru BYD di Indonesia yang dijual seharga LCGC ini merupakan mobil listrik yang akan bisa menggeser dominasi city car sebagai kendaraan harian warga perkotaan. Sebagai mobil listrik pertama di Indonesia yang berhasil menjadi mobil terlaris mengalahkan dominasi mobil konvensional, BYD Atto One atau yang bernama asli BYD Seagul untuk pasar global ini di bulan Oktober kemarin masih dijual dengan harga mulai dari 195 juta rupiah. Sementara di bulan November ini harganya sudah naik menjadi 199 juta hingga 235 juta rupiah. Dan sepanjang bulan November tahun 2025, jumlah BYD Atto One baru yang dipinang warga Plus 62 sebanyak 8.333 unit. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the Nah, itulah daftar mobil listrik baru yang terdistribusi di bulan November tahun 2025 ini. Penjualan mobil listrik baru di bulan November ini terbilang tinggi mencapai 18%. Tingginya minat warga Plus 62 pada mobil berbahan bakar baterai cenderung meningkat pada 2 bulan terakhir. Lalu bagaimana jika subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk mobil listrik dihentikan tahun depan? Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Merek BYD masih mendominasi sebagai merek EV terlaris di Indonesia dengan raihan penjualan mencapai 9.481 unit, atau mencakup 70% mobil listrik baru yang mulai mengaspal di bulan November ini, disusul merek Wuling yang hanya meraih 7,9%. Jayco yang langsung masuk ke urutan ketiga meski baru menjual satu jenis mobilnya. Kemudian ada merek Chery, serta Aion sebagai 5 merek mobil listrik terlaris di Indonesia periode bulan November tahun 2025 ini. time? Wondering if we're right. BYD Atto One yang secara mengejutkan selama 2 bulan berturut-turut menguasai penjualan mobil listrik baru, membuat peta persaingan untuk memperebutkan mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2025 ini semakin menarik. Dan jika kalian ingin jadi yang pertama tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya, maka jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi channel ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo berikutnya. Bye-bye. Every night, about how we've been so blind. So sad.